Saya coba lihat di pertanyaan dulu ya, Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Nini Mulyani. Assalamualaikum, mau bertanya tentang perbedaan pakan alami dengan pakan vegetarian. Silahkan Pak. Perbedaan pakan alami dengan. Halo Pak. Maksudnya ya, pengli mungkin Pak itu Pak. Pengli bukan penglien, pengli mungkin. Oh. Ya. Pengli. Ya kalau pakan alami yang kita gunakan adalah cacing sutra. Setelah itu, setelah 12 hari kita berganti dengan pakan buatan. Nah, pakan buatan yang di sini, maaf tadi saya menyebut merek soalnya. Pakai Pengli itu pakan buatan gitu. Nah, Pengli itu ada beberapa ukuran F0 itu yang lebih kecil, kemudian setelah F0 itu pakai F1 butirannya lebih besar lagi. Jadi Pengli tadi adalah pakan buatan. Jadi perpindahan dari pakan alami menggunakan cacing sutra tadi bergeser ke pakan buatan. Nah, Pengli tadi maaf itu merek aja sebenarnya. Oh, okay, bisa menggunakan pakan lain yang pakan buatan yang butirannya lebih lembut gitu. Jadi nggak harus seperti yang saya sampaikan tadi. Oh iya. Itu Mbak Tia. Iya Pak. Kalau pembelian pakan yang berbentuk pasta, prosesnya bagaimana? Pemberian atau pembuatan? Di sini Bapak Obed Lepasaba bertanya pemberian pakan yang berbentuk pasta. Oh, pembuatan Pak. Ya. Jadi Pengli yang F0 tadi, ya kita campur dengan menggunakan, kalau di sini yang saya pakai adalah probiotik. Jadi probiotik kita campur pelan-pelan, tidak menggunakan air panas. Kalau menggunakan air panas rusak isinya. Jadi kita campur dengan menggunakan probiotik yang sudah kita buat itu tadi, kita campur sedikit-sedikit sambil istilah kalau Jawanya dikepel-kepel gitu sampai berbentuk pasta. Setelah pokoknya tidak remah lagi ya. Baru kita bulat-bulat kecil gitu. Kita bulat-bulat kecil, kita keringkan angin, baru kita kasihkan di dalam piring-piring tadi. Nah, ini tujuannya apa? Biar larva tadi ngumpul di situ, tidak mencemari air yang ada. Kalau kita tebar langsung di dalam kolam itu, kalau yang tidak termakan dia akan mengendap di dasar. Tetapi kalau ini dia akan utuh di dalam piring itu. Risikonya kita banyak-banyak menggunakan piring itu tadi. Jadi proses pembuatannya hanya dicampur dengan cairan probiotik itu ada. Di remet-remet gitu, di kepal-kepal gitu, baru dibulatin kecil-kecil, kemudian baru ditaruh di dalam piring tadi. Oh. Saya kira itu Matias, proses pembuatan untuk pasta. Pak Yusuf sudah masuk kembali Mbak Tias? Iya, baik, silakan Pak. Jadi presenter apa jadi host ya beliau nih? Presenter Pak. Gak bisa. Oh ya. Gak bisa, malah bisa jadi host. Siapa ini Pak Yusuf? Gitu sudah jadi presenter Pak. Udah ya, Pak Yusuf. Tolong volumenya Pak Yusuf, audionya kembali di on kan? Beliau audionya mati. Yusuf, mohon untuk audionya tidak. Pak Yusuf.
Oke, sambil berjalan kembali, lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, Pak Haryadi, kebanyakan kita itu senang di awal. Kita coba berbagi motivasi dengan kawan-kawan. Ketika sudah mulai berjalan 1-2 kali periode dan dianggap belum menghasilkan yang diharapkan, kita rata-rata adalah berhenti. Nah gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Haryadi cara agar kawan-kawan atau saya pribadi itu tetap stabil dalam semangat untuk berproduksi khususnya untuk bidang lele. Karena begini, kadang untuk lele itu ketika pembesaran hasil bagus, harga anjlok. Ketika harga tinggi, panen kita sedikit. Itu banyak kendala lah, sehingga motivasi untuk kediri ini mungkin sedikit lebih rendah dibanding ikan yang lain. Bagaimana menurut Pak Haryadi? Silahkan Pak Har. Terima kasih Pak Farid. Untuk membangun ini jelas kita memang perlu telaten, perlu sabar Pak Farid ya. Saya juga sudah jatuh bangun ya, sudah jatuh bangun untuk merintis kegiatan yang seperti ini. Pernah suatu saat kita produksi banyak juga ya, produksi banyak, kemudian juga yang beli juga enggak ada. Itu juga pernah. Kemudian juga pernah juga kita produksinya cuma sedikit, tetapi yang nyari juga bertubi-tubi, sehingga kita kekurangan barang. Nah, untuk itu memang sekali lagi kita perlu telaten itu tadi. Telaten dalam menjalani usaha yang sudah kita rintis ini tadi. Nah, kalau saya kan hanya konsentrasi di pembenihan, bukan konsentrasi di pembesarannya. Jadi kalau di pembesarannya, menurut mereka asalkan FCR-nya tidak lebih dari 1, itu mereka masih untung. Antara 3.000 sampai dengan 4.000 per kilogramnya. Sehingga diupayakan FCR itu ditekan kurang dari 1. Ya, ditekan kurang dari 1. Nah, kalau sudah ditekan kurang dari 1, insya Allah kata mereka, para pembesar itu, pembudidaya itu, untungnya bisa lebih dari 4.000 per kilogram. Jadi kalau saya kuncinya ya hanya itu aja, telaten, putus asa boleh, tetapi juga harus tetap bangkit terus. Gitu. Oke, siap. Terima kasih berbagi motivasinya Pak Haryadi. Ini Pak Muhammad Yusuf sudah masuk. Coba Pak Muhammad Yusuf tolong audionya diklik yes untuk bisa berkomunikasi. Pak Muhammad Yusuf, silakan dari Malang. Pak Yusuf, kami mohon mengaktifkan audionya Pak Yusuf. Halo? Pak Yusuf. Baik, sambil menunggu kembali Pak Yusuf untuk Pak Haryadi, silakan untuk kembali melanjutkan Pak Haryadi. Tambahan motivasi lagi Pak Haryadi. Saya nyoba hubungi Pak Yusuf. Ya, ini ada udah masuk itu ada pertanyaan dari Pak Obed Lepa Sabakula. Berbicara strategi pengembangan, kebanyakan masyarakat kita mindset-nya masih rendah. Bagaimana kiat-kiat kita untuk meyakinkan masyarakat kita agar tetap berbisnis meskipun pandemi corona menghantui? Nah, kiat bisnisnya kalau saya ya itu tadi. Meskipun Pak Obed, saya juga terkena dampak dari corona ini.
Ya, terkena dampak. Sekarang masih ada sekitar 30 atau 40 ribu benih saya yang belum keluar. Ya, belum keluar karena dampak ini memang dampaknya luar biasa sekali. Gitu. Jadi ya kita harus yakin aja kalau corona ini nanti tetap akan hilang, nggak akan selamanya tetap berada di ini, entah bulan depan, entah bulan depannya. Ya kita tidak mendahului, pasti kan akan lewat masanya. Sehingga kalaupun sekarang kita terkena dampaknya, ya mudah-mudahan bulan berikutnya kita akan bangkit kembali. Gitu. Jadi kalau dampak kita juga kena. Gitu. Jadi kita harus yakin bahwa bisnis kita tetap harus jalan meskipun itu tadi. Saya kira itu Pak Obed ya. Pak Haryadi? Pak Haryadi? Ada pertanyaan nih Pak Haryadi. Ya. Dari Bapak Henry Mardito. Ya, siap. Bertanya Pak Haryadi, jika tidak dengan COVID, apakah ada rekomendasi pakan untuk induk atau treatmentnya agar maksimal 2 bulan induk bisa dipijahkan lagi? Itu dari Pak Henry Marito, SMK Negeri 2 Metro. Monggo Pak. Ya. Nah. Jadi yang saya lakukan itu tadi Pak Farid ya. Halo Pak Farid. Siap Pak, siap. Jadi bisa ada anunya, bisa lihat ini. Saya pakai ini Pak Farid. Monggo. Udah Pak Farid. Silahkan Pak, silahkan. Yang saya pakai adalah ini. Iya. Ini kalau ini kan untuk maturasi. Jadi ini khusus untuk pematangan gonad. Kalau kita pakai Ovaprin, ini kan untuk ovulasi, untuk apa prosesnya beda. Ataupun misalkan kita pakai Korulon misalkan. Ini beda penggunaan gitu loh. Termasuk misalkan kita siapkan Ovapek, Osvaspek misalkan. Ini hanya untuk maturasinya, untuk pematangannya. Ya. Dengan menggunakan ini tadi siklusnya bisa diperpendek gitu. Ini untuk pematangan telurnya, pematangan spermanya. Kalau ini untuk ovulasinya. Termasuk ini untuk ovulasinya, untuk apa? Pemijahannya, untuk mengeluarkan telurnya. Tetapi untuk pematangannya kita gunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang ini. Def ya. Itu luar biasa udah kayak tukang obat Pak Haryadi ini. Prosesnya seperti apa nanti kalau mungkin lebih jelas bisa dilihat di anu saya tadi. Ya. Di PowerPoint saya tadi itu ada proses pembuatan ininya, cara pencampurannya, dosisnya ini 10 mili ini untuk berapa kilo ya. Untuk berapa kilo nanti bisa dilihat di situ. Siap. Jadi itu Pak Hendri ya. Luar biasa Pak Haryadi. Udah kayak tukang obat tuh Pak Haryadi nih. Obat. Tapi yang ini untuk yang non perikanan ini hanya khusus untuk perikanan ya. Untuk manusia tidak, beda. Ini obat khusus ikan. Khusus ikan ya. Digunakan untuk manusia. Iya. Itu manusia lagi. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya Pak Haryadi. Kalau ada yang masih bertanya. Pak Haryadi, ada pertanyaan dari Chandra. Halo Pak Haryadi. Ya. Nah, pertanyaannya. Ya, siap. Mantap materinya Pak Yadi. Saya lagi mencoba usaha pembesaran ikan lele. Tapi di lokasi terkendala pengadaan benih karena harus dikirim dari luar atau tunggu pesanan dari penjual. Apakah dengan kondisi seperti itu mungkin saya bisa juga mencoba di pembenihan? Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Chandra. Jadi tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya kalau mencoba gitu daripada usaha pembesaran, tetapi harus nunggu benih dari orang lain. Nah, kalau misalkan dari mulai dia Pak Chandra bisa menihkan sendiri, kemudian dibesarkan sendiri, akan berlipat-lipat untungnya. Nah, untuk itu ya dimulailah dulu misalkan dari induk yang sedikit dulu. Kalau memang tidak ada induk yang berkualitas, ya, kalau misalkan dekat dengan balai sih kita nyari induk yang jelas SKA-nya, surat keterangan asalnya mudah. Tetapi yang agak jauh, yang terkendala, ya kita gunakan untuk coba-coba itu dulu gitu. Tetapi nanti kalau memang mau kita keluarkan benih kita, ya sebaiknya janganlah kita menggunakan induk yang asalan itu tadi. Kasihan yang mau membesarkan itu tadi. Kalau induk yang kita jual induk asalan, nanti produksi pembesaran itu juga akan lambat gitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada ya induk yang berkualitas, yang jelas ada SKA-nya, yang jelas sudah ada sertifikatnya. Jadi untuk Pak Chandra tidak ada salahnya kalau mencoba sendiri di pembenihan. Kita coba aja deh. Gagal itu sudah biasa. Ya, gagal itu sudah biasa. Sekali, dua kali nanti kita pelajari dari kebiasaan ikan itu tadi, dari lingkungan kita. Oh, kalau ini seperti ini karena seperti ini, nanti akan ketemu sendiri. Itu karena terbiasa. Jadi gitu Pak Chandra, silakan dicoba aja untuk mendekan sendiri, hasilnya dibesarkan sendiri, dijual sendiri. Itu akan lebih berlipat-lipat nanti hasilnya. Saya kira itu Pak Chandra. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, nanti materi Pak Haryadi ini akan saya share juga di grup Telegram sehingga bisa dibaca ulang. Nanti juga videonya akan kami kirim seperti biasa di grup Telegram. Dan juga minta izin Pak Haryadi, mungkin nomor kontak sampean juga akan kami cantumkan di situ. Untuk kawan-kawan yang masih penasaran dan ingin tanya-tanya tentang obat-obatan, silahkan nanti langsung berhubungan dengan Pak Haryadi. Ya, yang kedua, apabila nanti mau sharing pengalaman, mau bagaimana bermitra sekalian juga dengan minatnya Pak Haryadi, juga mungkin juga bisa terjadi. Jadi bukan hanya di Lampung, dari luar Lampung juga nanti dengan berbagai macam teknologi untuk shipping, untuk pengapalannya, untuk pengirimannya mungkin akan bisa terjadi. Produk Lampung bisa dikembangkan di Kalimantan misalkan, apabila di sana dulu pembesarannya bisa tapi pemijahan tidak bisa, itu bisa saling dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Haryadi untuk hari ini. Materi hari ini, kalau Bu ada aja mengatakan katanya Pak Farid, mainnya jangan di hal-hal yang begitu aja sih, main yang zona biru gitu, zona merah yang. Tapi tidak masalah, ini juga semua berawal dari hal yang bisa kita lakukan dulu, dari hal yang mudah dulu, kita tidak langsung ke hal yang sangat tinggi. Ikan lele ini sangat digemari oleh masyarakat, bukan hanya dagingnya, tapi juga olahan-olahannya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan produk, mulai dari siomay, mulai dari kerupuk, dan berbagai hal lainnya, yang bisa lebih memiliki nilai jual. Artinya ketika dijual 1 kilo itu mungkin bisa 18 atau 16 per kilogram ikan lele, tapi untuk olahannya mungkin berbeda. Kita bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Akan tetapi untuk mendapatkan nilai ekonomi tinggi, kita memerlukan kreativitas dan imajinasi. Artinya bukan menjual sesuatu yang sudah ada, kita berkreativitas lagi, menciptakan suatu produk baru yang berbahan material utama adalah dari ikan. Sehingga memiliki nilai-nilai yang memang unik. Aslinya di materi selanjutnya tadi itu Pak Ahmadin, mungkin Pak Haryadi tadi sempat ngobrol, itu memiliki beberapa produk, tetapi sayang karena koneksi internet, beliau masuk dan keluar lagi, masuk hilang lagi, mungkin karena jaringan yang tidak memungkinkan. Insya Allah beliau juga memiliki beberapa produk olahan dari ikan lele. Insya Allah kita undang kembali di minggu depan, di 2 hari yang akan datang, di kegiatan terakhir,
di pertemuan Camp Kreatif Guru SMK. Terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Mbak Daning Tias. Kami kembalikan Mbak Dias kembali untuk menutup sesi atau volume ke-7 Camp Kreatif Guru SMK bidang bisnis perikanan. Mbak Daning Tias, kami persilahkan.